channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Bapak Hatta. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube-nya Bapak Hatta ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Darah Daging Tumbal Pesugihan. Semua berawal dari tetangga sebelah rumahku. Sebut saja namanya Pak Sutono. Dengan waktu yang singkat, ia bisa membangun rumah mewah, membeli mobil dan emas. Aku dan istriku tahu benar bagaimana kehidupan mereka. Tidak beda tipis dengan kehidupan keluarga kami. Profesi kami sama-sama menjadi petani singkong, yang hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dan terkadang juga singkong menjadi makan siang dan malamku bersama istri. Sudah beberapa bulan Pak Sutono tidak bertani, dengan alasan ia ingin pulang kampung ke rumah sesepunya di daerah Jawa Tengah, dan rumahnya dalam keadaan kosong tidak terawat. Beberapa tahun silam aku dan istri terkejut jika ada seseorang yang ingin membeli tanah warga di sekitar rumah Pak Sutono, dari kanan kiri depan dan belakang rumah Pak Sutono. Dan alhasil beberapa bulan silam rumah Pak Sutono direnovasi berikut tanah yang sudah dibeli oleh seseorang tersebut. Pak, itu rumah Pak Sutono dirobohkan. Kata warga desa ingin dibangun rumah oleh orang yang membeli lahan kemarin, kata istrinya. Oh iya Bu, mungkin rumah Pak Sutono sudah dijual kali Bu, sama orang tersebut. Tapi kenapa ya Bu, Pak Sutono kok tidak mengabari kita jika ia ingin menjual rumahnya? Jawab suaminya. Iya ya Pak, kira-kira sekarang Pak Sutono tinggal di mana ya Pak? Kata istri Pak Sampit. Tidak tahu Bu. Ya sudah Bu, namanya kehidupan, terkadang lucu Bu, jawab Pak Sampit. Beberapa bulan kemudian sudah berdiri tegak pondasi dan kerangka bangunan itu. Dari bentuknya sangat besar dan megah. Singkat cerita, akhirnya rumah itu sudah rampung dan siap untuk dihuni. Kami dan warga desa sangat penasaran kira-kira siapa yang tinggal di rumah itu. Kapan ya Pak kita bisa memiliki rumah seperti itu? Kata istri Pak Sampit. Hus, Ibu, kita bisa makan saja sudah alhamdulillah toh Bu, jawab Pak Sampit. Lalu istri Pak Sampit hanya menarik nafas dan senyum terpaksa. Lalu beberapa minggu kemudian aku menjalani aktivitas seperti biasa. Dan alhamdulillah istriku sedang hamil tua anak ketiga. Anak yang pertama dan kedua dirawat oleh iparku yang berada di Jakarta. Ia bersekolah di sana. Ya, karena di desaku sekolah itu sangat jauh jaraknya. Berhubung iparku belum memiliki anak, akhirnya aku dan istri bersepakat bahwa anak-anak diurus oleh iparku. Setelah jam istirahat, aku dikabarkan oleh istriku bahwa ada seseorang yang membagikan makan siang di area kebun aku bertani. Lalu aku, teman-teman dan istriku langsung menuju ke sana. Aku terkejut jika aku tidak asing dengan pria itu. Ternyata orang yang membagikan makan siang itu adalah Pak Sutono. Warga pun mulai geger dengan kehadiran Pak Sutono yang menggunakan mobil mewahnya.
Kemudian aku pun menegur Pak Sutono. Sekarang Pak Sutono sudah sukses ya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Biasa saja Pak Sampit," jawab Pak Sutono. "Sampean sekarang tinggal di mana Pak Sutono?" tanya Pak Sampit. "Masih di sini Pak Sampit," kata Pak Sutono. Sambil terheran aku pun berkata, "Masih di sini?" "Iya Pak Sampit, nanti main ke rumahku ya," jawab Pak Sutono. "Ya sudah, insya Allah aku nanti akan main ke rumahmu ya," jawab Pak Sampit. Setelah aku dan istriku berbincang-bincang di dalam rumah, lalu tiba-tiba akhirnya ada yang mengucapkan salam di depan rumah. "Assalamualaikum, Pak Sampit." Aku pun menyaut, "Waalaikumsalam." Ternyata yang datang adalah Pak Sutono. "Silakan masuk Pak," ucap Pak Sampit. "Aku tidak lama Pak Sampit, hanya ingin mengajak Pak Sampit dan istri ke rumahku." "Oh, ya sudah, aku tak rapi-rapi dulu ya," jawab Pak Sampit. "Tidak usah Pak Sampit, langsung saja, orang dekat kok di sini," kata Pak Sutono. Akhirnya aku, Pak Sutono dan istri pergi ke rumah Pak Sutono, dan aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Aku dan istriku pun saling senggol-menyenggol. "Silahkan masuk Pak Sampit." Akhirnya aku dan istriku masuk ke dalam rumahnya Pak Sutono. Wah, ternyata sangat megah sekali dalamnya. Aku dan istriku tidak bisa berkata-kata, hanya bisa kagum dan tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Lalu kemudian aku pun bertanya kepada Pak Sutono, "Sampean kerja apa sih Pak, sampai bisa memiliki semua ini?" Tanyaku pada Pak Sutono. "Aku bekerja hanya sepekan sekali di malam hari Pak Sampit," jawab Pak Sutono. "Lah, kok bisa Pak?" tanyaku lagi. "Ya bisa Pak, makanya aku ajak Pak Sampit dan istri Pak Sampit ke rumahku. Ada yang aku ingin tawarkan sama panjenengan semua. Tapi ingat, ini rahasia kita ya. Nanti Pak Sampit aku ajak ke kantorku yang berada di basement bawah tanah. Tapi Pak Sampit harus janji, ini adalah rahasia kita. Karena aku sudah kenal dengan Pak Sampit dan istri sudah lama, aku sudah berjanji kepada diriku, jika aku sukses, aku akan ajak Pak Sampit dan istri untuk sukses bersama. Toh dari kecil kita kan main bersama Pak," ujar Pak Sutono. Iya Pak Sutono, aku dan istri janji akan merahasiakan ini semuanya," jawab Pak Sampit. "Ayo, kita menuju ke kantorku sekarang saja. Tapi ada syaratnya untuk masuk ke sana. Tidak boleh membawa alat elektronik seperti HP dan senter, dan harus juga bertelanjang kaki," kata Pak Sutono. "Boro-boro saya punya HP Pak. Untuk makan saja aku dan istri sangat bersyukur," jawabku. "Oke Pak, setelah dari sini Pak Sampit dan Pak Sutarti langsung bisa membeli apa yang kalian suka," kata Pak Sutono. Dengan penuh harapan dan penasaran aku ikuti Pak Sutono ke kantornya yang berada di bawah tanah. Selangkah demi selangkah aku dan istriku digiring oleh Pak Sutono menuju kantornya. Kami semua pun mulai menuruni anak tangga di bawah tanah, dan di sana aku dan istri dikasih obor kecil oleh Pak Sutono. Melewati lorong demi lorong dengan kondisi yang sangat gelap, dan aku melihat ada banyak pintu di sana. Aku tidak menaruh curiga apapun dengan Pak Sutono, karena ia adalah sahabatku sewaktu kecil. Lalu kemudian Pak Sutono memasuki ruangan yang ada di ujung sana, dan aku disuruh menunggu di luar ruangan tersebut bersama istri. "Pak, kita mau dibawa kemana sih Pak?" kata istriku. "Shh, ikuti saja Bu, Bapak percaya sama Pak Sutono," jawabku. "Tapi kok perasaan ibu tidak enak ya Pak?" kata istriku lagi. "Ah, mungkin ibu hanya takut dengan kegelapan, jadi belum terbiasa saja. Sudah Bu, ikuti saja kemauan Pak Sutono," jawabku. Aku dan istriku pun mulai curiga, dan aku sama istri disuruh duduk di tikar itu.
Di sini aku dan istriku mulai curiga, dan aku dengan istriku disuruh duduk di tikar sama Pak Sutono. Lalu tiba-tiba istriku terdiam dan matanya melotot ke atas. Sambil panik bercampur deg-degan, aku pun memanggil istriku. Ibu, ibu, ibu kenapa bu? Pak Sutono, ini kenapa pak? Kok bisa begini pak? Kataku dengan panik. Lalu kemudian Pak Sutono pun menjawab dengan tenang. Tenang saja Pak Sambit, itu salah satu bagian dari prosesnya, kata Pak Sutono. Lalu tiba-tiba akhirnya istriku tertawa dengan suara yang seram. Wah, kamu mau kaya? Ambil uang yang berada dalam gentong itu, cepat. Wah, dan Pak Sutono meyakinkanku dengan gestur dan suara kecilnya. Ambil uang itu Pak Sambit, ujar Pak Sutono. Lalu kemudian aku pun langsung menuju gentong yang ada di ruangan itu. Dan aku pun kaget melihat uang yang begitu banyak. Dan sekujur tubuhku otomatis bergetar, karena aku tidak pernah melihat uang yang begitu banyak. Keluarkan uang itu semua, cepat, kata jin yang menguasai istriku. Aku pun mengeluarkan uang itu dibantu oleh Pak Sutono. Setelah uang itu sudah di atas tikar semua, istriku mulai tersadar dan kaget melihat uang yang sangat banyak berada di hadapannya. Pak, ini apa pak? Kata istriku. Ini adalah uang milik kalian semua, ujar Pak Sutono. Hah? Pak, kita kaya pak, kata istriku dengan meraup uang tersebut. Sambil bergetar dan dengan notasi suara yang sedikit bingung, mata istriku seketika dibutakan dengan apa yang ia lihat di hadapannya. Aku pun tidak bisa berbicara apa-apa di saat istriku seperti itu. Ambillah semua uangnya. Aku siapkan karung dulu ya Pak Sambit, karena jika aku kasih koper, khawatir warga desa pada bingung melihat itu dan curiga, ujar Pak Sutono. Singkatnya sampainya aku dan istriku di rumah, istriku berteriak-teriak di dalam rumah sambil mengeluarkan uang itu yang berada di dalam karung. Kita kaya pak, kita benar-benar kaya pak, kata istriku dengan sembringannya. Dan mata istriku selalu berpusat pada uang itu, seperti terhipnotis. Namun aku menganggapnya itu adalah respon biasa, karena siapa yang tidak kaget melihat uang yang sebegitu banyak. Aku pun sama seperti itu, namun aku bisa mengontrolnya. 8 bulan kemudian posisiku sudah sama seperti Pak Sutono, memiliki sawah, membangun rumah mewah, membeli kendaraan pribadi. Namun di saat istriku berbicara kepadaku mengenai uang itu yang kian hari sudah mulai menipis. Pak, uang kita tinggal segini pak, ujar istriku. Ya wajar toh bu, kan kita sudah memiliki semuanya yang kita mau. Kita tinggal jemput si Mas, anak pertama dan kedua di Jakarta bu, kataku. Iya sih pak, tapi uangnya mana cukup untuk ke Jakarta pak, apalagi merawat si Mas dan adik. Belum lagi aku sebentar lagi mau lahiran, kata istriku. Ya kan kita tinggal panen saja bu, sawah kita yang sudah kita miliki, kataku lagi. Istriku pun hanya bisa terdiam karena alasanku logis. Assalamualaikum Pak Sambit. Di tengah-tengah perbincangan aku bersama istri, ada tamu yang mengetuk-ngetuk pintu rumahku. Dan ternyata itu adalah salah satu anak buahku yang merawat sawahku. Ia ternyata hanya menyampaikan pesan. Mohon maaf Pak Sambit, bahwa tahun ini kita tidak bisa panen Pak, karena tadi pagi hama menyerang sawah, ujar anak buahku. Istriku langsung pergi dengan putus asa, dan aku pun menjawab anak buahku. Gimana lagi ya Pak Amir? Ya sudah, tak apa-apa. Yang penting Pak Amir pada sehat dengan keluarga. Aku hanya bisa kasih double jika panen yang kedua berhasil, ujarku menenangkan anak buahku. Iya Pak Sambit,
Aku permisi dulu ya, kata Pak Amir. Singkat cerita, istriku langsung menangis di kamar sambil berkata, "Pak, kita harus bagaimana, Pak?" ujar istriku. Aku pun hanya bisa terdiam dan meratapi apa yang terjadi. "Ya sudah, Bu, kita pinjam sama Pak Sutono ya," ujarku menenangkan istriku. Akhirnya aku dan istriku ke rumah Pak Sutono. Dan seperti biasa aku digiring oleh Pak Sutono menuju ruang bawah tanah lagi. Akhirnya Pak Sutono tertawa dengan logat yang aneh di sana. "Wah, aku tahu maksud dan tujuan kalian datang ke sini. Aku kasih 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Tapi hanya satu permintaanku. Aku hanya ingin itu." Dan Pak Sutono sambil tertawa, ia menatap melihat ke arah perut istriku. Aku dan istriku tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya Pak Sutono sadar kembali. Ia terjemahan apa yang barusan terjadi. Intinya Pak Sampi dan Pak Sutarni, jika turunkan apa keinginan Simbah, kalian akan kaya raya, jauh lebih kaya dari sebelumnya, kata Pak Sutono. "Iya Pak, tapi keinginan Simbah aku masih belum tahu Pak. Ia kan hanya melihat bagian perut istriku saja Pak," kataku sambil bergetar. Maksud Simbah itu ia ingin anak dari Pak Sampi dan Pak Sutarni," ujar Pak Sutono. "Maksudnya?" tanya Pak Sambit. "Ya, nanti kalian juga paham sendiri," jawab Pak Sutono. Aku mulai agak sedikit linglung dan ragu. "Terus kalau aku tidak menuruti keinginan Simbah, bagaimana Pak?" ujarku ragu-ragu. "Palingan kalian disuruh pulangkan apa yang sudah pernah ia kasih," kata Pak Sutono. "Loh, kan sudah habis Pak. Semua sudah aku belikan rumah, sawah, mobil dan lain-lain," kataku setengah panik. "Ya mau bagaimana lagi Pak Sambit? Lagian siapa di zaman sekarang yang bisa kasih uang sebegitu banyaknya? Kan kalau cuma anak, kalian kan bisa buat lagi," kata Pak Sutono sambil senyum tipis. "Ya sudah, aku berunding bersama istriku di rumah dulu Pak," jawabku lalu meninggalkan Pak Sutono. Setibanya di rumah, aku dan istriku berunding. Tapi sepertinya istriku mengizinkan apa yang diinginkan oleh Simbah. Istriku mau tanpa ragu-ragu. Tapi di sana aku menolak keras dengan keputusan dari istriku. "Aku tidak mau miskin lagi Pak, seperti kemarin. Sudah cukup aku hidup melarat puluhan tahun bersama kamu," kata istriku. "Iya sih Bu, tapi apa Ibu sudah gila? Itu darah daging kita Bu, tidak ternilai dengan apapun," jawabku agak membentak. "Pokoknya sekalinya tidak, tetap tidak Bu," ujarku dengan suara yang keras dan diselimuti amarah yang sangat meledak saat itu. Istriku pun hanya bisa pergi dan menangis menuju ke kamarnya. Beberapa 2 minggu kemudian, dengan berat hati aku mulai bertani kembali, mengurusi sawahku yang terkena hama. Setiap harinya aku sudah mulai terbiasa dengan kondisiku yang sekarang. Setibanya sore hari, aku pun mulai bersih-bersih, mencuci tangan, kaki, mengganti pakaian yang kotor karena bertani. Setelah aku sampai di rumah, aku pun heran mendengar suara tertawa istriku di kamar mandi. Sepertinya aku kenal dengan suara tawanya. Aku pun langsung bergegas ke kamar mandi, dan di sana istriku sudah dilumuri darah segar. Aku kaget, heran, dan panik. Perut istriku sudah kempes. Akhirnya aku pun membawa istriku ke rumah sakit terdekat. Setibanya di sana, kata dokter, anak di dalam kandungan istriku sudah tidak bernyawa. Seketika itu aku pun terasa panik. Memang waktu itu aku melihat istriku berlumuran darah. Aku tidak berpikir apa-apa, hanya memikirkan istriku saja.
tanpa melihat ke arah manapun. Dengan cepatnya aku langsung menuju kamar mandi yang istriku tertawa di sana. Perasaanku saat itu bercampur deg-degan dan cemas sekali ketika menuju ke kamar mandi, serta aku teringat keinginan Simbah kemarin. Pelan-pelan aku menuju ke kamar mandi dan seketika aku lemas saat itu. Aku melihat banyak darah yang sangat segar di sana dan gunting. Ternyata ada bayi mungil di sana yang sudah membiru di dalam kloset. Aku tidak tega melihat kondisi si cabang bayi, dan aku tidak berani menyentuhnya karena tidak ada suara tangisan di sana. Aku langsung ke rumah Pak RT setempat dan aku dibantu tetanggaku untuk mengevakuasi si cabang bayi di dalam kloset. Ternyata bayiku sudah meninggal dunia dengan beberapa tusukan di bagian dada, perut, kepala, dan leher, dan gunting itu yang menjadi barang buktinya. Singkat cerita, rumahku disegel oleh garis polis lain dan menjadi cemoohan satu kampung. Kondisi istriku sekarang seperti orang gila, hanya bisa tertawa dan memegangi boneka. Aku sudah terlanjur malu sama semuanya, terutama kepada warga desa, dan Pak Sutono sudah tidak tahu lagi di mana rimbanya. Kini keluargaku hancur berkeping-keping atas semua yang terjadi. Aku yang salah sebagai imam keluarga tidak bisa membimbing istriku ke jalan yang benar, dan aku menyesal. Dan selesai. Semoga dari kisah ini kita bisa mendapatkan hikmah dan pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.